Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 2. NIM saya 2892050006. Mata kuliah Perpajakan, dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Kali ini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester dan saya ingin menjelaskan tentang sekilas cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau disebut PPh 21 yaitu jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai atau mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Tarif pajak. Wajib pajak yang tidak mempunyai MPWP. Lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya yaitu 6%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 18%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 30%. Di atas 500 juta, 36%. Lalu tarif pajak wajib pajak yang mempunyai MPWP. Lapisan penghasilan kena pajak atau PKP kalau sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta sampai sampai tarif pajaknya yaitu 30%. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu besaran PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah yang pertama 54 juta rupiah untuk diri wajib orang pribadi, yang kedua 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin, yang ketiga 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami dengan syarat yang A. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima oleh atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21. B. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lainnya. Lalu yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga salam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang. Dan ini adalah contoh soal pertama. Rizky Maulana adalah supervisor PT Sukamaju. Dia memperoleh gaji 10 juta per bulan dan mendapatkan bonus karena mencapai target pada omset yaitu 1 juta rupiah. Dan Rizky membayar JHT sebesar 2% dari gaji, lalu 1% iuran pensiun dari gaji, dan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja 1% dari gaji. Premi jaminan kematian 0,3% dari gaji. Dan Rizky mempunyai istri dan belum punya anak dan memiliki MPWP. Dan ini adalah tahap-tahap jawabannya, yaitu penghasilan 10 juta. 10 juta itu gajinya si Rizky dikali 12, hasilnya 120 juta. Dan bonusnya 1 juta dan JKK 1% dikali 120 juta sama dengan 1.200.000. Pajak 0,3% dikali 120 juta sama dengan 360. Jadi 120 juta ditambah 1 juta tambah 1.200.000 ditambah 360 hasilnya 122.560.000 rupiah. Lalu pengurangan biaya jabatan 5% dikali hasil dari penghasilan 122.560.000 rupiah.
dan hasilnya 6 juta. Sebelumnya itu hasilnya 6.128.000. Jadi karena ketentuannya maksimumnya harus 6 juta, di sini ditulisnya 6 juta. Lalu iuran pensiun 1% dikali 120 juta sama dengan 1.200.000. JHT 2% dikali 120 juta sama dengan 2.400.000, dan 6 juta ditambah 1.200.000 tambah 2.400.000 hasilnya 9.600.000. Lalu penghasilan neto yaitu sama dengan 122.560.000 dikurang 9.600.000 sama dengan 112.960.000 rupiah. Lalu penghasilan netonya kan sudah ketemu 112.960.000 rupiah. Lalu kita mencari PTKP. Wajib pajak pribadi yaitu 54 juta dan wajib pajak kawin yaitu 4.500.000. Jadi hasilnya 58.500.000 dan penghasilan neto dikurang PTKP 112.960.000 rupiah dikurang 58.500.000 rupiah dan hasilnya adalah 54.460.000. Lalu kita mencari PKP. PKP tarif pajak. Tarif pajaknya yang pertama itu 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. 15% dikali 4.460.000 sama dengan 669, dan 2.500.000 ditambah 669 hasilnya 3.169. Lalu pajak hutang per tahunnya adalah 3.169 dan pajak per bulannya itu 3.169.000 rupiah dibagi 12 bulan dan hasilnya adalah 264,083. Lalu ini adalah contoh soal kedua. Bambang Suryono adalah karyawan tetap PT Manis Indonesia. Dia memperoleh gaji 5 juta per bulan dan mendapatkan bonus karena mencapai target pada omset 1 juta. Bambang membayar JHT sebesar 2% dari gaji, 1% iuran pensiun dari gaji, dan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja 1% dan premi jaminan kematian 0,3% dari gaji. Dan Bambang itu belum punya istri dan belum punya anak dan tidak mempunyai MPWP. Bedanya dari contoh soal nomor 1 dan contoh soal 2 ini adalah Rizky tadi mempunyai istri dan mempunyai MPWP. Kalau Bambang ini tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai MPWP. Dan ini jawabannya yaitu penghasilan 5 juta dikali 12 bulan hasilnya 60 juta dan bonus mencapai target 1 juta dan JKK-nya 1% dikali 60 juta hasilnya 600, pajak 0,3% dikali 60 juta ribu rupiah hasilnya 180 dan 60 juta ditambah 1 juta tambah 600 tambah 180 hasilnya 61.780.000 rupiah. Lalu ini penghasilan brutonya 61.780. Lalu kita mencari pengurangan. Biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto yaitu 61.780.000 rupiah dan hasilnya 3.089.000 rupiah dan JHT 2% dikali 60 juta sama dengan hasilnya 1.200.000 dan 1% iuran pensiun dikali 60 juta dan hasilnya 600. Totalnya kalau ditambahin jadinya 4.889.000 rupiah. Dan penghasilan neto yaitu 61 penghasilan neto 61.780 dikurang 4.889.000 rupiah
adalah hasilnya Rp56.891.000 dan PTKP wajib pajak pribadinya Rp54 juta dan penghasilan neto dikurang PTKP wajib pajak pribadi Rp56.891 dikurang Rp54 juta hasilnya Rp2.891.000. Lalu PKP tarif pajak 6% dikali Rp2.891.000 hasilnya Rp173.460 perak per tahun. Dan ini per tahun, kalau pajak terhutang per bulannya adalah Rp14.455 perak. Dan sekian, saya Muhammad Rizky Upron. Bila ada salah kata dan ucapan dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.